Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan menyajikan koneksi antar materi modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanif Nur Halimah, SPDGR. Saya adalah CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Tulang Bawang Lampung yang berasal dari SMA Negeri 1 Meraksa Aji. Nah, di sini saya akan menyajikan tugas 3.2 koneksi antar materi. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya merupakan suatu kesatuan yang saling berkesinambungan dalam pemanfaatan pada aset-aset sekolah yang dimiliki dan dikelola dengan baik oleh seorang pemimpin pembelajaran. Pemanfaatan sumber daya yang ada di sekolah menjadi modal utama dalam membangun kekuatan atau potensi dalam ruang lingkup warga sekolah, lingkungan, dan juga masyarakat. Di sini ada faktor biotik dan faktor abiotik. Untuk faktor abiotik yaitu unsur yang tidak hidup dalam satu lingkungan. Kemudian untuk faktor biotik, unsur yang hidup. Gitu. Nah, selanjutnya ini masih lanjutan nomor 1. Nah, contoh-contohnya faktor biotik itu misalnya hubungan antara murid, kepala sekolah, guru, staf, atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar sekolah. Sedangkan untuk faktor abiotik contohnya adalah keuangan, sarana, dan prasarana. Nah, selanjutnya ada 7 modal utama yang ada di sekolah atau kita sebut aset, yaitu yang pertama modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal finansial, modal politik, modal lingkungan atau alam, modal agama, dan juga budaya. Nah, jika kita sebagai seorang pemimpin dapat memanfaatkan 7 modal atau aset dengan baik, maka hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemajuan sekolah kita nantinya. Selanjutnya, nomor 2, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Baik, di sini pengelolaan sumber daya yang tepat dan dapat mendorong pada proses pembelajaran di kelas menjadi lebih berkualitas merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah, yakni sekolah sebagai satuan pendidikan yang mempunyai hak mengatur, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan pendidikan agar efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Begitu. Jadi ada model PKBA atau pengembangan komunitas berbasis aset. Ada 2, berbasis aset dan berbasis masalah. Nah, jadi untuk dapat mengembangkan dengan maksimal sebaiknya kita memilih yang berbasis aset, yaitu memaksimalkan apa yang ada di sekolah agar bisa termanfaatkan dengan baik demi menunjang kemajuan sekolah, gitu ya. Selanjutnya, yang uh, nomor 3, pertanyaan ketiga, sebentar, ini ada kendala teknis. Jadi untuk tadi ini dibahas nomor 2. Nah, di sini ada 7 modal utama aset, yaitu ada 7 ya. Yang pertama modal manusia, yang kedua modal sosial. Modal manusia ini adalah contohnya kepala sekolah, pengawas, guru, orang tua, murid, tenaga kependidikan, tata usaha, penjaga sekolah, dan lain sebagainya. Jadi yang merupakan manusia. Kemudian modal sosial, sosial itu bersosialisasi ya. Nah, jadi dalam hal ini dapat melalui kerjasama dengan KKG untuk meningkatkan kompetensi sekolah dan dengan Puskesmas misalnya untuk meningkatkan mutu kesehatan di sekolah serta menjalin kerjasama dengan masyarakat sekitar, lingkungan sekolah seperti RT, RW, dan lain sebagainya. Selanjutnya, modal yang ketiga, modal fisik. Yang keempat, lingkungan alam. Dan yang kelima, modal finansial. Kita bahas satu persatu. Untuk modal fisik, ini biasanya berupa bangunan dan sarana prasarana. Misalnya, lab komputer, lab biologi, lab fisika, kimia, dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian,
Tidak hanya lab, masih banyak yang lain, misalnya perpustakaan, ruangan OSIS, ruangan BK, dan lain sebagainya. Yang keempat, model lingkungan alam. Lingkungan alam di sekitar sekolah merupakan model yang sangat berharga untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, seperti memanfaatkan lingkungan menjadi area apotek hidup dan dapat dimanfaatkan untuk belajar tentang obat dan pemanfaatannya. Itu hanya satu contoh dari sekian banyak yang bisa kita manfaatkan mengenai lingkungan alam di sekitar sekolah kita. Selanjutnya yang kelima, modal finansial. Modal finansial menjadi sangat perlu dipertimbangkan karena untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas perlu adanya perencanaan yang matang, seperti pembuatan RKAS yang mendukung untuk keberlangsungan proses pembelajaran menjadi lebih berkualitas. Itu modal finansial. Jadi intinya berkaitan dengan keuangan. Selanjutnya yang keenam dan ketujuh ya, yang terakhir ini modal politik dan modal agama dan budaya. Untuk modal politik, jadi intinya merupakan kerjasama dengan pihak luar seperti dukungan dari pemerintah daerah, kelurahan untuk menjalankan program sekolah seperti komposting, jumantik, bank sampah, dan bekerjasama dengan PKPK, KPKP untuk membentuk kebun toga, serta dengan dinas pertamanan untuk menyediakan tanaman sekolah. Itu modal politik. Yang ketujuh atau terakhir modal agama dan budaya. Jadi modal agama, budaya itu untuk membantu proses pembelajaran menjadi lebih berkualitas, yakni dengan adanya warga sekolah dan lingkungan religius, adanya tokoh agama baik dari lingkungan sekolah maupun lingkungan sekitar. Juga terlibat aktif dalam komunitas keagamaan dan budaya daerah setempat. Misalnya penyelenggaraan program sekolah yang menunjang peningkatan budaya positif dan pendidikan karakter dan menyelenggarakan kegiatan keagamaan dengan melibatkan tokoh agama di sekitarnya. Jadi ini yang berkaitan dengan agama dan juga budaya. Tuh, itu ya yang nomor 2. Selanjutnya nomor 3. Maaf, ini sebentar. Yang nomor 3. Nah, pertanyaan yang ketiga, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi ada banyak sekali keterkaitan antara materi yang keempat di modul 3.2 yaitu pengolahan sumber daya dengan beberapa modul di awal. Misalnya nih, ini untuk yang pertama. Jadi keterkaitan materi dengan modul lainnya untuk yang pertama nilai filosofi Ki Hajar Dewantara di modul 1.1. Keterkaitannya yaitu KHD melalui filosofinya yang mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan bahwa pendidikan merupakan kegiatan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Itu yang dikatakan oleh KHD. Sehingga guru sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan, berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, karena murid bukanlah kertas kosong, namun setiap murid memiliki potensi yang berbeda-beda dan tugas kita sebagai guru hanya menuntut dan menebalkan potensi yang sudah mereka miliki. Nah, itu keterkaitannya. Jadi terkait dengan modal manusia tadi ya. Selanjutnya untuk yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Jadi keterkaitan dengan modul 3.2 dengan nilai dan peran guru penggerak itu adalah guru itu sebagai pendidik merupakan bagian dari 7 modal utama, yaitu sebagai modal manusia. Dalam hal ini, guru sebagai pemimpin pembelajaran nilai dan peran yang sangat penting dalam proses belajar di kelasnya, sehingga nilai-nilai mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan berpihak pada murid harus dijadikan landasan dalam terciptanya pembelajaran yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu ya keterkaitannya. Dan guru juga harus dapat berperan dalam membangun sinergi di lingkungan sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antara guru, serta mewujudkan kepemimpinan murid dengan nilai dan peran guru serta secara aktif, maka akan menciptakan generasi unggul dengan memanfaatkan modal utama untuk menggali potensi murid-muridnya. Jadi untuk kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak untuk sumber daya ini masih berada di nomor 1 ya, modal manusia. Lanjut, yang nomor 3, kaitannya sekarang dengan visi guru penggerak. Bagaimana kaitannya kita baca. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus memiliki visi guru penggerak yang berbasis IA atau inquiry apresiatif melalui
konsep Bagja ya. Dan konsep tersebut dapat juga digunakan sebagai pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Nah, ini sesuai dengan katanya Copywriter and Whitney 2005 yang menyatakan bahwa inquiry apresiatif adalah suatu filosofi landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, organisasi, dan dunia sekitarnya, baik dari masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Itu ya untuk yang kaitannya dengan visi guru penggerak. Lanjut yang nomor 4. Yang nomor 4 budaya positif. Nah, jadi kaitannya pengelolaan sumber daya dengan budaya positif yaitu budaya positif di lingkungan sekolah merupakan budaya yang mendukung segala bentuk perkembangan murid dengan tujuan memanusiakan manusia dengan menerapkan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas sehingga akan menghasilkan output dari peserta didik yang memiliki karakter kuat di masa depan. Misalnya, dengan melakukan restitusi akan menciptakan peserta didik yang memiliki karakter positif di masa depan. Itu kaitannya dengan yang keempat yaitu budaya positif. Lanjut untuk kelima pembelajaran diferensiasi. Kaitannya bagaimana? Oke, pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah cara dalam pembelajaran yang sangat berpihak pada siswa, sesuai dengan kesiapan belajar siswa dan profil belajar siswa yang berbeda sesuai dengan keunikannya. Sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus sudah melaksanakan pemetaan. Dalam proses pemetaan berdiferensiasi akan sangat dapat terwujud jika pemanfaatan sumber daya yang ada di sekolah seperti guru dan murid serta modal lingkungan, fisik, dan yang lainnya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi intinya pembelajaran diferensiasi itu bisa memanfaatkan segala modal yang ada di sekolah sehingga bisa menunjang proses pembelajaran sehingga penyerapannya untuk siswa itu akan lebih maksimal itu ya. Yang kelima, pembelajaran diferensiasi. Selanjutnya yang keenam, pembelajaran sosial dan emosional. Ini kaitannya dengan pengelolaan sumber daya, yaitu PSE merupakan strategi atau cara seorang pemimpin pembelajaran dalam melakukan kolaborasi oleh seluruh komunitas sekolah yang menekankan pada keterampilan dan pengelolaan mengenai aspek-aspek sosial emosional. Teknik mindfulness juga dapat dijadikan strategi bagaimana caranya mengelola sumber daya manusia, yakni murid, sehingga melalui tahap tersebut potensi kecerdasan sosial emosional anak bisa berkembang optimal. Selanjutnya, maaf ini tadi ngecas laptop dulu. Selanjutnya yang ketujuh kaitannya dengan coaching dan nanti ada yang kedelapan terakhir ya. Untuk kaitannya dengan coaching, coaching merupakan suatu strategi atau cara seorang pemimpin pembelajaran untuk melakukan pengembangan kekuatan diri pada diri siswa dengan menuntun, mendampingi anak untuk menggali potensi anak dan memaksimalkannya. Pada proses coaching memberikan kesempatan anak-anak berkembang dan menggali proses berpikir pada diri anak yang di dalamnya terdapat coach sebagai pengembang kekuatan dan potensi pada coach sebagai lawan bicara. Itu kaitannya ya, coaching dengan pengelolaan sumber daya masih di modal manusia. Dan yang terakhir, kaitannya pengelolaan sumber daya dengan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, di sini kemarin ada 9 langkah pengambilan keputusan ya di dilema etika dan bujukan moral. Baik, kita ini bahas. Sebagai pemimpin pembelajaran dalam prosesnya akan selalu berhadapan dengan dua situasi, yakni dilema etika dan bujukan moral yang dituntut pada pengambilan keputusan.
Sebagai pemimpin-pemimpin pembelajaran yang dalam pengambilan keputusan yang baik diharapkan pada pengambilan keputusan tersebut dengan mengedepankan keputusan yang bermanfaat bagi seluruh elemen yang terlibat di dalamnya, yaitu dengan langkah-langkah pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Prinsip tersebut sangat penting karena hal ini sangat terkait dengan pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Gitu ya. Itu untuk yang nomor 3. Selanjutnya nomor 4. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelum belajar modul 3.2 mengenai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, selama ini saya masih sering fokus dan berpikir berbasis kekurangan. Hal menyebabkan tidak jarang perasaan yang timbul adalah perasaan yang pesimis, negatif, sehingga berakhir dengan kegagalan. Namun, setelah mempelajari modul 3.2 ini, sudut pandang mengenai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya ini menjadi berubah. Karena ternyata seorang pemimpin harusnya selalu mengedepankan pola pikir berbasis kekuatan atau aset. Sehingga hal tersebut membuat kita akan berpikir positif dengan memanfaatkan sumber daya atau aset yang ada di sekeliling kita. Jadi itu sebagai sumber kekuatan bagi kita untuk bergerak maju, begitu ya. Dan yang terakhir ini perintah. Komunikasikan hasil kesimpulan Anda dengan cara apapun yang bisa Anda pilih sendiri. Unggahlah hasil pemikiran Anda melalui LMS atau mode yang telah disepakati bersama. Jadi saya mengerjakan dalam bentuk narasi dengan menggunakan PPT dan selanjutnya saya buat dalam video ini. Tuh. Dan terima kasih, thank you, bye-bye. Mari bergerak, tergerak, dan menggerakkan. By Hanif Nur Halimah SPDGR dari SMA Negeri 1 Meraksa Aji, CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Bye-bye.